Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk perjalanan selama 1 minggu sampai di hari ini. Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada semua kita. Dan olehnya kita akan bersama mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam tuntunan tangan kasih-Mu, kami boleh diberkati di sepanjang usbu ini. Untuk semua yang telah kami lakukan, kami tetap percaya Tuhan mengasihi kami. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu tetap menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap membaca dan mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kita baca dari Matius pasal 6 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu belakangan ini, lewat media sosial yang ada, kita menyaksikan ada begitu banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan yang berujung pada kematian. Tindakan-tindakan ini dilakukan oleh orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, dan sebaliknya, istri terhadap suami. Dan kalau kita kaji lebih mendalam Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya akar dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan itu adalah karena adanya sakit hati, dendam, dan yang paling utama adalah tidak adanya pengampunan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara, menyimpan sakit hati terhadap sesama memang jauh lebih mudah ketimbang kita melepaskan maaf atau pengampunan kepada sesama kita yang bersalah kepada kita. Sebagian orang beranggapan bahwa jika kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, itu bukanlah sebuah tindakan yang adil. Pertanyaannya, benarkah demikian? Secara manusiawi, mungkin itu adalah hal yang benar. Tetapi tahukah kita bahwa ketika kita tidak mengampuni, justru itu membawa kerugian yang besar kepada diri kita sendiri. Karena dari tindakan yang kita lakukan, setidaknya ada 2 dampak yang akan kita terima. Dampak yang pertama adalah dampak jangka pendek, bahwa dalam situasi tersebut kita akan sulit merasakan yang namanya damai sejahtera dalam hidup kita, karena hubungan kita dengan orang tersebut terganggu atau menjadi rusak. Dampak yang kedua adalah dampak jangka panjang, bahwa bisa saja timbul berbagai sakit pada diri kita, pada tubuh jasmani kita. Dan yang paling parah adalah bahwa dampak yang kita peroleh, bahwa dosa kita tidak akan diampuni oleh Bapa di sorga. Itulah yang mau disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya kepada kita semua di saat ini, melalui pembacaan firman yang telah kita baca dan kita dengar. Bapak Ibu Saudara, mengampuni memang bukanlah sebuah tindakan yang mudah. Tetapi jauh lebih tidak mudah bagi kita jika diri kita sendiri harus terus menderita karena dampak-dampak yang ditimbulkan
dari tindakan tidak mengampuni itu. Dalam setiap doa Bapa kami, kita sering mengucapkan, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahwa itulah keadaan dan situasi kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mintalah selalu hati seperti hati Yesus yang penuh dengan kasih, supaya kita bisa melepaskan pengampunan kepada setiap sesama kita yang pernah menyakiti kita, yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, sehingga hidup kita tetap ada dalam damai sejahtera Allah, dan kita pun juga akan diampuni oleh Allah Bapa di sorga. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar di saat ini. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa dalam setiap kehidupan yang kami jalani ada banyak sekali tindakan-tindakan yang kami lakukan yang seringkali menyakiti hati sesama, menyakiti hati teman, saudara, bahkan orang-orang terdekat kami, dan yang lebih utama, menyakiti hati Tuhan. Dan karena itu kami selalu berdoa memohon kepadamu, kuasai kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berilah kami hati yang terus bisa mengasihi, hati yang terus bisa memberikan pengampunan kepada siapapun. Sehingga hidup yang kami jalani bukanlah hidup yang sia-sia, tetapi kami terus menjadi orang-orang percaya yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami hari lepas hari. Tuntun kami semua Tuhan di perjalanan hidup ini, agar kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Demikian perenungan kita di saat ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.